Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengar perkongsian firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa khusus untuk sesi ini. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa menyertai kami Tuhan, sehingga saat ini kami akan belajar sesuatu daripada firman Tuhan. Kami mohon Tuhan biar Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan, tentang ajaran yang Engkau ingin sampaikan pada hari ini Tuhan. Kami serahkan semua ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Amin. Hari ini saya ingin berkongsi tentang satu petikan firman Tuhan yang terpetik di dalam Roma 5 ayat 1 hingga 5. Petikan firman Tuhan ini berbunyi, saya baca, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh itu, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu sahaja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikurniakan kepada kita. Saya ingin memberi tajuk perkongsian firman Tuhan pada pagi ini sebagai pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan Kristus tidak mengecewakan. Kita sebagai manusia dalam kehidupan dan kita akan mengalami pelbagai keadaan. Salah satu keadaan yang akan kita lewati dalam kehidupan itu kekecewaan hidup. Kekecewaan hidup ini adalah satu proses dalam kehidupan manusia. Semua orang akan mengalami keadaan ini. Baik dari bayi hingga orang dewasa akan rasa sedih, kecewa. Bayi boleh saja rasa sedih karena tidak diberi perhatian. Bila bayi kecil tidak diberi perhatian ataupun dibiarkan, pasti akan merengek, menangis. Tidak pandai bercakapkan, jadi bayi akan nangislah. Anak-anak yang sudah pandai berjalan, pandai bercakap, juga akan mengalami kekecewaan. Bentuk kekecewaan anak-anak ini bila permintaan anak-anak tidak dipenuhi. Minta beli mainan, tidak diberi. Itu bentuk kekecewaan anak-anak, dan juga tindakan daripada kekecewaan seorang anak kecil, selalunya mereka akan marah, menangis. Okay? Orang dewasa juga mengalami rasa kecewa. Contoh dia putus cinta, ditolak, okay? Yang berkapal-kapal itu paham menentukan. Okay, lagi contoh lain, orang dewasa alami kekecewaan seperti pasangan menyakiti hati, mengasari, dalam kehidupan bekerja tidak mendapat kenaikan pangkat ataupun gaji. Ini kecewa sebab tidak ada kenaikan gaji, tidak ada kenaikan pangkat. Kemudian ada juga ibu bapa yang kecewa sebab anak-anak membesar dengan pembawaan diri yang tidak disenangi. Ada juga yang kecewa karena perkawinan yang mereka lalui tidak mempunyai zuriat. Ada juga sedih, kecewa dalam hidup karena masalah kesehatan. Banyak lagi kekecewaan manusia alami dalam kehidupan sebenarnya. Dan dalam Alkitab juga
terbukti banyak cerita kekecewaan dan pengharapan yang boleh kita belajar. Kalau kita rujuk dalam Ibrani 11 ayat 1 hingga 40, dia cerita tentang keadaan Ayub, tentang Abraham, semua disenaraikan di dalam itu adalah kekecewaan dan juga keadaan kehidupan yang tertulis, kisah tertulis di dalam Alkitab. Baiklah, itu sedikit tentang arti kekecewaan dalam kehidupan. Rasanya semua pun paham juga apa itu rasa kecewa. Jadi dalam kehidupan kita seperti ini, seperti mengalami rasa kekecewaan ini, kita sebagai orang Kristen seharusnya menjadikan Tuhan sebagai pengharapan nomor satu kita. Manusia seringkali menyandarkan harapan-harapan manusia kepada manusia, dan ini yang akan lebih mengecewakan bila manusia mengharap kepada manusia dan manusia tidak dapat memenuhi pengharapan yang mereka harapkan. Ayat saya harap-harap, oke? Harap boleh faham di sana. Biasa dia manusia berharap kepada seorang manusia itu tidak ada pengharapan yang pasti, tapi manusia mengharap kepada Allah itu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, kenapa? Allah merasakan apa yang kita melalui, apa yang kita lalui. Tuhan tahu, Tuhan pernah merasakannya juga. Mari kita rujuk Ibrani 4 ayat 15. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, kita belajar Tuhan pernah turun sebagai manusia. Jadi sebagai manusia dia merasakan keperitan kehidupan sebagai manusia. Kekecewaan itu dia pernah rasa juga masa dia di dunia ini. Allah kita Allah yang mengasihi. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, menyandarkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang penuh dengan kasih. Salah satu sebab kenapa kita harus bersandar kepada Kristus. Matanya tertumpu kepada mereka yang bersandar kepadanya. Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, pada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jelas perkataan firman Tuhan di sini. Firman Tuhan menyatakan Tuhan sentiasa melihat keperluan kita dan yang bersandar kepadanya. Jiwa tertekan mendapat penawarnya. Dalam Mazmur 42 ayat 5 berbunyi seperti itu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam hatiku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, firman Tuhan menyeru kita agar bersandarlah kepada Allah. Jiwa yang tertekan akan mendapat penawarnya, akan dapat diobati sekiranya kita bersandar kepada Allah Bapa kita. Dalam menangani kekecewaan hidup sebagai seorang Kristen, kita dapat belajar daripada beberapa perkara yang sudah saya kongsikan di sini. Kita belajar bahwa
kekecewaan dalam kehidupan ini adalah satu proses yang dialami semua berbagai peringkat kehidupan manusia. Kedua, pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Dan yang paling penting, sekiranya Anda kini mengalami kekecewaan dalam kehidupan ataupun keputusasaan, marilah kita sama-sama berharaplah kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan untuk kita dengar pada pagi ini.